Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam hidup ini melalui proses dan berbagai proses, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang terpilih sekali. Nah, di dalam melalui proses-proses itu tentunya ada takdir dan ada nasib, Pak Ustaz. Nah, singkat saja Pak Ustaz, perbedaan antara takdir sama nasib. Tolong dijelasin Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Kata Nabi dalam hadis ini, hadis sahih, manusia itu proses penciptaannya setelah bertemunya ovum dan sperma, maka didiamkan oleh Allah, dititipkan di satu tempat teraman, namanya rahim. Inilah istimewanya ibu, ya, yang tidak dimiliki oleh bapak. Sehebat-hebat bapak, dia tidak punya yang namanya organ tubuh yang senama diambil dari nama Allah. Itu hanya ada pada perempuan, namanya rahim. Tempat teraman dan tempat ternyaman yang ada di dunia. Maka walaupun di Afrika panas badengkang, dak kate ceritanya sampai sekarang budak langsung berojol, luncat ngapo di dalam panas, nggak ada AC, kate. Kenapa? Nyaman dia di situ. Yujma' khalquhu fi batni ummih 40 lailah. 40 malam berproses dia, dikenal dengan, kalau istilah sekarang ini Pak, kantong kehamilannya udah kelihatan, kantong kandungan. Kemudian setelah itu berisilah kantong kandungan tadi yang selamat. Kalau yang tidak selamat, yang gagal kandungannya, mulai dikenal dengan istilah hamil anggur atau sebagainya, intinya gagal, ya. Yang masih berkembang alhamdulillah bertambah, muncullah dia segumpal daging, kemudian berbentuk menjadi bentuk anak bayi di dalam perut ibunya. Nah, di hari ke-120 itu berapa bulan? Begitu memang kalau belum ngopi Pak. Kadang-kadang salah-salah dikit. 4 bulan usia kandungan, fayut tab, diperintahkan malaikat datang kepada dia. Dicatatkan, apa yang dicatatkan? Pertama, dicatatkan amalnya, ya. Dicatatkan rezekinya, dicatatkan nanti jodohnya. Maka kita biasa mengatakan namanya ajal, jodoh, rezeki itu sudah ada catatan, ada takdir masing-masing. Ya, begitulah manusia sudah diberikan takdir ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jadi masalah itu, Allah tidak pernah mengatakan kepada kita, hiduplah kau sesuai takdir kau. Tidak. Lantas bagaimana Pak? Kata Nabi, i'malu fa kullu muyassar. Dalam surah Nabi Daud, berbuatlah sebaik mungkin, kalau itu takdir kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya berbuat sebaik mungkin. Kata Nabi, al-mu'min, seorang mukmin itu idza amila amalan ayutqana, kalau dia berbuat sesuatu dia akan itqan. Apa itqan? Detail maksimal. Baru ketahuan takdirnya kaki Pak. Pak, aku tidak tahu, aku pengen jadi polisi, cuma aku tidak tahu takdir aku apa bukan jadi polisi. Maka ikuti hadis tadi, ayyutqanah, itqan, detail dulu. Maka kalau sudah lihat ingin jadi polisi ada tahapannya, tempuh tahapan, badanmu sehat, fisikmu kuat, olahraga yang bagus, ikut tes, pastikan tesnya di kepolisian, bukan di satpam. Karena kaki beda tempatnya itu Pak. Kalau memang pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, belajar maksimal, belajar
bahasa Inggrisnya, bahasa-bahasa penunjangnya, matematikanya, fisikanya, biologinya, kemudian sekolah yang benar, ikut nanti tes di perguruan tinggi. Kalau lolos, dimudahkan jalannya, berarti itu takdir kita. Kalau tidak dimudahkan jalan, berarti takdirnya di tempat lain. Jangan salah. Pengen jadi pegawai di Kemenkeu, ingin masuk STAN, sekolah malas, diinjuk duit oleh bapak sekolah, beli rokok, ngaku datang ke SMA, rupanya pergi ke kantin, tidak masuk. Kemudian nak belajar tes STAN, tidak kursus, datang ke ujian, baru berkata akan indah pada waktunya. Apa dia? Tempuh dulu jalannya maksimal, baru kemudian kata Nabi, fakullu muyassar, kalau itu takdirmu, itu nasibmu, akan Allah sampaikan hajatnya. Dalam bahasa ayat apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami sampaikan kepada apa yang dia inginkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak, apa itu takdir? Takdir itu adalah ketetapan yang Allah berikan kepada hamba, yang kita tidak punya akses untuk tahu takdir tadi, tapi kita disuruh untuk berbuat secara maksimal. Kita lihat, belajar dari kisah hijrah Nabi. Kisah hijrah Nabi ini, Pak Bu, mengajarkan kepada sesuatu yang sangat rasional. Beda dengan kisah Isra Mi'raj Nabi. Isra Mi'raj mengajarkan kita kepada tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Tapi hijrah mengajarkan kepada kita umat bahwa di balik kesuksesan besar harus ada usaha yang maksimal. Kira-kira Pak Bu, aku nak bertanya dikit Pak. Dalam Isra Mi'raj, Nabi jalan atau diperjalankan? Dari Mekah ke Baitul Maqdis itu jauh. Lebih jauh mana? Mekah Palestina atau Mekah ke Madinah? Lebih jauh mana? Mekah Palestina. Ya. Nabi tempuh Mekah Palestina hanya dalam sepersekian detik saja. Dan itu semua dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah ke Madinah dalam hijrah, Nabi beristirahat, bersembunyi dari kejaran kafir 3 hari di Gua Nuh, di Jabal Nuh, di Gua Sur. Kira-kira Pak, kalau Nabi ngomong, ya Allah, kemarin engkau perlihatkan kekuasaanmu, engkau perjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, perlihatkan juga kekuasaanmu malam hari ini, pindahkan aku dari Mekah ke Madinah. Kira-kira dikabulkan Allah apa tidak? Pasti Pak. Cuma nabinya bukan kita yang nak lemak baik. Nabinya bukan kita. Menuju kita, ya Tuhan, kemarin jauh lagi aku lemak, mana deket sinilah nak baca. Kan itu. Tapi Nabi ingin mengajarkan satu nilai yang sangat mahal kepada kita. Apa itu? Usaha ikhtiar. Maka Nabi tidak mengandalkan, ya Allah pindahkan aku dari kota Mekah ini ke Madinah, tidak. Tapi diketuknya pintu Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, udzinali, saya diizinkan. Diizinkan apa ya Rasulullah? Hijrah, berhijrah. Rasul butuh, Rasul pasti harus ada teman. Saya diizinkan membersamai Rasul dalam perjalanan ini. Iya, kata Nabi. Nilai pertama, sebelum kita menempuh perjalanan, tentukan siapa teman berjalan kita. Sebelum kita memulai perjalanan, tentukan dulu siapa teman berjalan. Karena teman berjalan itu sudah 50% kesuksesan kita. Ya. Maka hati-hatinya di rewang. Rewang berjalan itu pengaruh, apalagi rewang hidup. Ya.
bapak-bapak ini pacak ganteng, pacak senyum, pacak sehat pagi ini karena memilih dan alhamdulillah dapat istri yang tepat, istri yang baik. Coba istrinya tidak sehat, kacau bapak ibu. Itu rewang hidup, rewang perjalanan. Ya. Itu sangat menentukan. Maka kalau ketemu jodohnya benar, laki bini nyambung, itu nikmat. Kalau laki bini tidak nyambung, itu laknat. Yo. Ustaz, repot Ustaz, bini aku di saronian ngapu, ngoceh terus Ustaz. Kalau kami nadel mulai ributnya mulutnya, sampai ke hotel video call, tidur di mana dengan siapa? Bapak, itu bukan ngoceh. Itulah bidadari yang Allah kirim untuk menyelamatkan iman Bapak. Tapi Ustaz, bini aku gemuk, kebetulan bidadarinya turun pada rumah makan Padang. Dengan adanya istri yang seperti itulah maka posisi bapak bisa aman sekarang. Coba bini diam baik, setelah laki aku lah, dia nak mati lah sana, nak berzina, nak udzubillah laju lah sana, nak sholat, hancur rumah tangga. Jadi memang begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita para laki-laki, diutusnya perempuan hebat yang menjadi pendamping as-suhbah qabla safar. Pilih, tentukan teman sebelum menentukan perjalanan. Panjang sekali prosesnya. Intinya apa? Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa takdir kita tidak pernah diberitahu bagaimana endingnya. Tugas kita adalah lakukan sebaik mungkin, karena kalau takdir kita pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak. Sebagai penutup, tadi di awal Ustaz menyampaikan dari proses kita tidur setiap malam, dan itu kita lakukan setiap hari, setiap malam. Setelah bangun tidur, kita bersyukur karena kita masih sehat, anak bini tetangga sehat, dan untuk makan sehari cukup. Dengan kata lain, andaikan itu sudah tercukupi, tapi manusia ini masih sempat mengeluh dan gelisah masalah kehidupan. Apakah kalau kita balik, tingkatan mukmin manakah yang seperti itu, yang selalu hidupnya gelisah, padahal yang tiga macam tadi sudah terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pertama, manusia ini memang diciptakan Allah, sifat awalnya adalah mengeluh. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu khairu manua, wa idza massahu syarru jazua, illal musallin. Manusia ini secara hukum semua rata suka ngeluh. Kenapa ngeluh? Pertama, kalau dapat kebaikan dia pelit, diam. Kalau dapat musibah dia ngeluh, bercerita. Ah Ustaz, payah apa karet anjol harganya. Payah nian sekarang. Lagi turun harga karet. Giliran karet mahal, tak berbunyi Pak Bu. Oh Ustaz, payah nian sekarang ni segala gawe ngapo? Kelapa murah. Kelapa murah, banyak laupah uang nimbek daripada kita yang punya kebun. Giliran tuh turun. Begitu kelapa mahal, diam. Tak kata alhamdulillah nian Ustaz, kami senang nian. Kami di manalah kira-kira Ustaz, panti asuhan atau rumah tahfiz yang butuh beasiswa. Ngapo? Karet lagi mahal, sawit lagi mahal, kelapa lagi mahal. Kami nak bersedekah. Jarang yang mah itu Pak. Biasa itu yang banyak kalau lagi saro ngeluh, kalau lagi lapang dia diam. Sifat manusia itu. Illal musallin. Ada pengecualian. Ustaz, aku tidak mak itu. Berarti Bapak masuk pengecualian ini, kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang menjaga salatnya. Kecuali orang yang bagus dan menjaga komitmen dalam salat. Kenapa dia tidak masuk ke dalam golongan tadi? Karena bagaimana dia mau mengeluh begitu ada masalah yang ada dalam kehidupan dia. Wudu, kemudian angkat kedua tangan, kata-kata yang keluar dari mulut tak ada yang lain kecuali Allahu Akbar. Dia berkata kepada dunia, masalah datang, kesulitan datang, mungkin kau besar, tapi aku punya Allah yang maha besar. Selesai. Baca Fatihah,
Semuanya isi doa. Selesai Fatihah baca surat, kemudian ruku, kemudian sujud. Di saat sujud dia berbisik ke tanah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisikannya ke tanah menggelegar terdengar di langit. Kata malaikat, unzuru ila ibadi. Kata Allah kepada para malaikat, lihat hambaku, mereka berdoa kepadaku, mereka minta kepadaku, kabulkan apa yang mereka minta. Jadi illal musallin, kecuali orang yang sholat. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang istiqamah dan menjaga sholat kita. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan doa tersebut. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita tutup majelis, mari bersama kita baca mohon